Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk pada pembacaan firman Tuhan yang di minggu ketiga ini Sinode Gemis mempersiapkan pembacaan dari Kitab Kudus Perjanjian Lama. Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Bilangan. Bilangan pasal 21 dibaca dari ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus agar kita mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami tak mampu mengerti kehendak-Mu ketika itu hanya berdasarkan akal budi dan pikiran kami sendiri. Karena itu kami memohon tuntunan Roh Kudus agar kami memiliki hikmat, memiliki kekuatan, agar firman-Mu itu benar-benar kami pahami dan dapat kami lakukan. Karena hanya dengan mendengar dan melakukan firman-Mu, kehidupan kami semakin baik. Kehidupan kami semakin mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu yang memiliki keterbatasan ini. Kami sedia menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Di bawah satu perikop, ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan
supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Sebatas ini firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita sambut di hatiku, ya Yesus. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Marun semahe. Satu kali lagi, masih pelan. Marun semahe. Puji Tuhan, di pagi hari yang penuh dengan kekudusan ini, torang boleh baku dapa kembali. Walaupun cuaca hujan tak menyurutkan semangat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita memberi konsentrasi kita untuk melihat pembacaan firman yang telah kita dengar bersama. Saudara, menghadapi dan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, pasti ada pergumulan, pasti ada tantangan, pasti ada cobaan-cobaan, pasti ada keresahan-keresahan dan lain-lain sebagainya. Dan ketika kita menghadapi semua itu, maka timbullah juga perasaan yang tidak menyenangkan, yang tidak membawa kita pada sebuah ketenangan. Pasti ada perasaan jengkel, perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan marah, dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara, hal inilah
yang dirasakan oleh umat Israel dalam perjalanan penggembaraan mereka di padang gurun. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Umat Israel mengalami beberapa peristiwa sebelumnya yang tidak menyenangkan. Antara lain, peristiwa yang paling besar adalah ketika mereka berada di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Mereka merasa kehidupan mereka penuh dengan tekanan-tekanan, bahkan penindasan. Karena kehadiran mereka di sana adalah bekerja keras demi kerajaan, demi Firaun. Tetapi Tuhan mengasihi mereka. Selama 430 tahun lamanya mereka hidup dalam perbudakan, luar biasa Bapak Ibu. Tetapi situasi itu pada akhirnya dapat dilalui oleh umat Israel. Waktu yang bukan pendek, 430 tahun. Sedangkan cuma 1-2 tahun setengah mati mau melewati. Apalagi dalam jangka waktu yang panjang, tapi itu sebuah kenyataan hidup yang tidak harus dijalani oleh umat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam penderitaan penindasan yang begitu luar biasa, mereka melihat tangan Tuhan yang menuntun mereka keluar dan mempersiapkan satu tempat, yaitu tanah perjanjian Kanaan. Tetapi meraih hidup yang baru di tanah Kanaan itu tidak serta-merta teralami. Tetapi umat Israel pun masih menjalani satu kehidupan yang panjang, 40 tahun di padang gurun. Nyandak juga waktu yang singkat menjalani hidup, berada, menikmati hidup di padang gurun. Sekali lagi 40 tahun. Nah, dalam kehidupan di padang gurun itu tidak pula sedikit persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, godaan yang harus mereka hadapi. Yang pertama, apa yang mereka rasakan kembali di padang gurun itu, bahwa mereka harus menerima keadaan yang sulit untuk mendapatkan makanan dan minuman. Karena padang gurun itu adalah padang yang gersang. Juga mereka harus berhadapan dengan serangan bangsa-bangsa lain.
peperangan-peperangan terjadi, dan juga mereka katakanlah mengalami berbagai penderitaan. Tapi itulah kenyataan hidup yang juga harus mereka alami. Nah, dalam perjalanan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka pun harus menyeberangi sungai Teberau. Tetapi mereka tidak boleh melewatinya karena orang-orang Edom yang ada di sekitar sungai Teberau tidak mengizinkan umat Israel melewati negerinya. Nah, karena itu mereka harus berputar-putar. Mereka harus berkeliling-keliling. Dan ketika mereka tiba di Gunung Hor, maka kesedihan pun terjadi, di mana Harun yang mendampingi mereka harus mati di Gunung Hor. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nah, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi yang serba tidak menyenangkan itu, dalam kondisi yang membawa mereka pada sebuah penderitaan, maka ada 4 hal yang mau disampaikan dalam pembacaan kita secara berurutan, yaitu terjadinya dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ganjaran Allah harus mereka terima. Dan yang ketiga, perlu ada sebuah pertobatan. Dan yang keempat, bagaimana mereka menyaksikan keselamatan Allah dalam hidup mereka. Mari kita melihat dari yang pertama tentang terjadinya dosa. Dosa apa yang dilakukan oleh umat Israel? Perhatikan ayatnya yang kelima. Mereka melawan Allah dan Musa. Mereka bersungut-sungut dan berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Di sini tidak ada roti, di sini tidak ada makanan, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Saudara, inilah sungutan mereka. Inilah perlawanan mereka terhadap Allah dan Musa. Nah, umat Israel ternyata telah melupakan perkara-perkara besar yang telah Tuhan lakukan kepada mereka. Ketika mereka di Mesir, yang tadi dikatakan 430 tahun, mereka bertahan dengan situasi itu, tapi Tuhan membebaskan
dan menolong mereka. Dorang so lupa itu. Sementara di padang gurun baru saja mereka jalani. Dikatakan setelah mereka berputar-putar, mereka so rasa lelah. Bayangkan Bapak Ibu, 430 tahun dorang masih tahan. Dorang tidak menyampaikan apa-apa kepada Tuhan. Kenapa kau membiarkan kami di sini? Tidak, tapi mereka jalani itu sampai selesai, walaupun dalam penderitaan yang berat. Tapi sekali lagi, baru beberapa saat di tanah gurun, padang gurun, mereka sudah berani protes kepada Allah dan juga kepada Musa. Saudara-saudara, sayangnya tiba-tiba hanya karena kelelahan itu mereka melakukan dosa. Mereka tidak dapat menerima keadaan yang sungguh tidak menyenangkan itu. Dan yang kedua, yang terjadi kemudian adalah karena mereka bersungut-sungut, karena mereka melawan Tuhan dan Musa, maka Tuhan memerintahkan ular tedung. Ular-ular tedung adalah ular-ular yang berbisa. Dan ketika dia menggigit orang, pasti orang itu akan mati. Nah, Tuhan dikatakan di sini memerintahkan ular-ular itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan akibatnya ada banyak orang yang dipagutnya, ada banyak orang yang digigitnya, sehingga mereka mati. Itu yang dikatakan pada ayat 6. Jadi akibat bersungut-sungut, akibat marah kepada Allah dan kepada Musa, maka mereka sendiri yang menerima ganjarannya. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Umat pada akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan dan di hadapan Musa. Karena itu dikatakan mereka memohon belas kasihan Musa, supaya Musa berdoa kepada Allah agar ular-ular tedung itu dijauhkan dari mereka. Musa mendengar
permohonan mereka. Musa berdoa kepada Tuhan sesuai yang mereka pinta. Itu yang kita lihat pada ayat 7. Dan di situ kita melihat bahwa keinginan yang besar bagi umat Israel setelah mereka menerima ganjaran Tuhan adalah hidup dalam pertobatan. Itu yang ketiga. Mereka bertobat. Karena kalau tidak, pasti mereka semua akan mati digigit ular tedung. Nah, ketimbang mereka mati, lebih baik kembali kepada Tuhan dan berani mengakui segala dosa dan kesalahan mereka. Nah, apa respon Allah? Itu yang bagian keempat. Allah mendengar permohonan umat, maka lewat Musa Allah menyuruh Musa membuat ular tedung dari tembaga. Jadi Tuhan Allah menyuruh membuat ular buatan dari tembaga dan menyuruh Musa untuk menggantungkannya di atas tempat yang tinggi. Dan inilah keselamatan yang disediakan Tuhan. Memang Tuhan tidak mengusir ular-ular tedung yang hidup itu. Tidak, Tuhan tidak mengusir. Tetapi yang Tuhan katakan, setiap orang yang mengalami gigitan ular itu tetapi memandang kepada ular tembaga, maka dialah yang akan hidup. Sekali lagi, Tuhan Allah tidak menghilangkan ular-ular tedung yang hidup itu. Dibiarkan ada di situ, tetapi orang yang digigit ketika sekali lagi dia memandang ular tedung tembaga yang dibuat oleh Musa, maka mereka akan hidup. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, artinya ketika umat memandang kepada Allah, ketika umat menengadah kepada Allah, maka keselamatan akan terjadi. Memang racun dari gigitan ular itu tetap ada, tetapi itu tidak membawa mereka pada sebuah kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi ular tedung itu yang dibuat oleh Musa adalah lambang kehadiran Tuhan. Setiap orang yang memiliki pergumulan, persoalan, tantangan, tekanan-tekanan kehidupan, setiap orang yang mengalami gigitan ular itu tidak akan membawa kepada kematiannya ketika sekali lagi dia memandang kepada Kristus. Nah, saudara,
apa pelajaran penting untuk kita lewat firman yang sudah kita dengar? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, tak perlu mengeluh dengan keadaan yang kita hadapi, dengan persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, tantangan, cobaan, penderitaan. Karena itu merupakan bagian dari kehidupan. Apalagi ketika menyalahkan Tuhan. Apalagi ketika kita menggugat Tuhan. Karena itu mendatangkan dosa. Keluhan-keluhan, sungutan-sungutan, tuduhan terhadap Tuhan bisa menimbulkan bencana dalam hidup kita. Tuduhan-tuduhan, sungutan-sungutan itu akan kembali kepada kita. Akibatnya juga kita yang harus menerimanya. Itu yang pertama. Jadi kita diajar untuk melihat bahwa setiap kondisi yang tidak nyaman, setiap kondisi yang tidak baik adalah juga bagian dari torang pehidup. Sehingga kadang-kadang ada orang bilang begini, kiapa orang cuma mau terima yang baik, kau ndak mau terima yang tidak baik. Itu orang beriman. Tapi kalau orang mau bilang rupa orang Israel, kenapa Tuhan kau bawa kami di sini? Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Karena di balik setiap pergumulan, di balik setiap tantangan, toh ada waktu Tuhan untuk memulihkan. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya orang yang tahu dan sadar bahwa ia adalah orang berdosa dan mengakuinya di hadirat Allah, maka baginya keselamatan itu terbuka. Keselamatan itu terjadi. Keselamatan itu diberikan kepadanya. Memangnya tidak gampang Bapak Ibu ketika kita melakukan dosa lalu kita mengaku. Tetapi yang banyak terjadi ketika dosa kita lakukan, orang lebih simpan rapat-rapat, orang lebih bungkus dia baik-baik. Tapi pada akhirnya tercium juga. Tapi yang Tuhan minta, kesadaran kita manusia, melihat bahwa diri ini salah, diri ini berdosa, lalu Tuhan tolong saya. Karena biar lihat orang mubah sembunyi kemana, Tuhan tetap lihat apa yang kita lakukan. Ketimbang menyembunyikan terus menerus di hadapan Tuhan dan membuat kehidupan kita hancur, lebih baik kita datang ke hadirat Tuhan, mengakuinya. Datang ke hadirat Tuhan bukan nanti harus disebarkan kepada orang banyak, weh saya ini orang bertobat. Tidak Bapak Ibu. Lakukan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Selesaikan hubunganmu yang rusak itu
dengan Tuhan. Ini yang penting. Orang dapat melihat kau berubah, kau bertobat. Bagaimana perkataanmu dan tindakanmu yang engkau lakukan. Jadi pertobatan bukanlah sesuatu yang harus dipublikasikan. Pertobatan bukan sesuatu yang harus diumumkan. Tetapi pertobatan terjadi ketika ada perjumpaan dengan Tuhan dan orang melihat dari buah-buah kehidupanmu yang baik. Nah, itu yang terjadi dengan umat Israel. Berani berbuat dosa, berani bertobat. Tapi bagi manusia berani berbuat dosa, ni mau bertobat. Kita belajar dari umat Israel. So tuduh Tuhan yang tidak baik. Mar sadar. Kembali kepada Tuhan. Karena mereka masih ingin menikmati hidup dalam sebuah kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sekitar kehidupan kita, bahkan mungkin termasuk kehidupan kita, kita masih mengalami, kita masih merasakan pagutan atau gigitan ular itu. Dalam arti kita masih mengalami pergumulan-pergumulan, beban-beban kehidupan, kesulitan-kesulitan, cobaan, tantangan, penderitaan-penderitaan yang membuat kita tak berdaya, yang membuat kita lemah. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita terus memandang ke salib Kristus, maka kita akan mengalami kelegaan. Yesus dalam pengajarannya menyatakan hal ini. Itu yang dikatakan tadi dalam nats pembimbing kita. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Ia menyatakan, dan semua sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mendengar kata ular atau melihat ular, maka tidak semua orang berani, termasuk saya. Jangankan ular, cuma leheng yang so begini-begini, aduh, menjijikkan, menakutkan. Karena itu tidak heran kalau ada orang seperti saya berusahanya tidak mau dapat lihat tuh ular. Apalagi mau mendekatinya. Karena ular adalah simbol dosa. Kita lihat dalam peristiwa penciptaan manusia, Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia dalam dosa karena si penggoda ular. Nah, Ibu Bapak, tetapi sebaliknya bagi orang-orang tertentu, ular diburu
masuk dalam belanga menjadi makanan favorit. Ya atau tidak? Adakah di sini tukang makan ular? Ya. Kurang ular mau lari. Bukan dorang mau lari. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu kita diingatkan. Yang pasti bahwa pagutan gigitan ular dalam arti berbagai persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, penderitaan masih tetap kita alami. Tetapi jikalau kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan hidup. Karena itu ketika persoalan datang, jangan lihat dunia. Karena kalau orang lihat dunia, berbagai solusi yang diberikan justru tidak memberi jalan keluar, tetapi lebih kacau, lebih galau. Tetapi ketika sekali lagi kita memandang Kristus, memandang salibnya, maka kita akan menikmati kehidupan. Pertolongannya pasti menjadi bagian hidup kita. Karena itu, jadilah pribadi-pribadi yang tangguh. Jadilah pribadi-pribadi yang tetap tahan menghadap setiap pergumulan dan tantangan hidup. Karena siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan menikmati mahkota kehidupan. Mari kita jalani hidup yang masih teranugerah dalam syukur, dalam sukacita. Tunaikan tugas pelayanan kita dengan baik dan benar. Serta sekali lagi pandang salib Kristus. Sebab salib itu mengubah hidup kita. Sebab salib itu memenangkan kita. Sebab salib itu membawa keselamatan bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.